Gue pernah marahin salah satu pemain zamannya mulai start awal MIDI. Lu teh dibayar ya, orang bayar lu buat lu main, bukan ngeplay recording. Kita nih apa sih? Dibayar untuk tidak didengar. Foto. Selesai gue cetakin, sebulan kemudian gue dapet kabar suaminya meninggal. Tau lah, gue harus mainin lagu apa. Gue pancing lagu ini, oh enggak ikut nyanyi. Gue ganti lagu lain, oh enggak. Cari lagu yang pas sama dia. Begitu lagunya pas, gini dong. Halo teman-teman, balik lagi di Kos Luisari. Kali ini rada beda ya. Ada musiknya. Aduh, dari dulu pengen punya gini, akhirnya baru kecumponan nih. Kita perkenalkan yang mulai. Ada seseorang yang mengaku ternyata dia bukan musisi. Boleh balik dulu? Bisa nambah nggak? Bukan musisi itu ya. Koko Moses. Halo. Aduh, gimana kabarnya kok? Baik. Nih, kalau sama Koko Moses tuh harus ada yang gini-gininya biar pemanis di mulut. Wuh. Kok selalu kangen gua kok lihat lu main kok Aduh, udah karatan, Cek. Ya, waktu masih kerja, pokoknya kan ya aku cuma tahu Koko Moses pemain piano gitu ya. Tapi belum pernah lihat karena kan belum jarang-jarang unjuk gigi karena udah bosen juga kali ya. Mungkin setiap hari di toko lihat terus. Jadi pas gua lagi dari gudang, ini siapa yang main ini? Dan kepala toko gue. Itu teh latihan jari itu teh. Sumpah kok, tapi amazed saya kalau lihat yang jago tuh suka. Makanya kan berapa kali kok mainin David Foster yang ini. Apa itu yang kok yang judulnya apa sih? Winter Deng, Game. deng, 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 Winter deng. Game. Oh! Itu yang deng 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 deng. Nah, itunya kok, aduh. Udah karatan, Cek, nggak bisa, Cek. Mesti latihan lagi. Kalau Koko sendiri emang bisa main pianonya gimana ceritanya, Kok? Dari Ya, kecil emang? dari umur berapa ya? Umur 7 gitu. Udah dilesin. Udah dilesin. Cuma les kepaksa teh ya, obsesi orang tua kudu bisa main piano gitu. Oh. Bari les teh gurunya datang, guanya mah kabur, main sepeda, main layangan gitu. Kasihan gurunya. Dulu Di Bandung. Oh, kira gua Koko dari Surabaya loh. Bandung. Gua SD kan di sini. Sorry, tahun. Maksud gitu. Nggak karena bukan ngarah ke umur atau tuanya ya. Cuman mungkin pada tahun segitu sudah dilesin piano. Oh, orang uang sugih dong. Enggak lah, dulu mah les piano juga nggak mahal-mahal amat lah. Bukannya Paling juga mahal? berapa ribu zaman dulu mah, zaman gua les mah. Ya berapa ribu sekarang ya jutaan kok mungkin. Wah, nggak tahu juga kalau di kurs sekarang. Tapi ya sampai grade berapa kok belajar? Nggak pernah belajar formal sampai grade-gradean kayak adik-adik gua, nggak. Kan belajar klasiknya on off sampai akhirnya gua mutung, nggak mau les lagi. Terus kelas 5 SD gua dipindah ke Solo. Gua lihat adik gua main klasik kan. Enak bener nih mainnya kayak gini. Gua bilang sama oma gua mau les lagi piano tapi nggak mau main klasik. Diturutin sama oma gua. Oke, gue cariin guru pop jazz. Ya, gue mau. Nah, di situ gue mulai lagi belajar lagu-lagu pop yang lagi in saat itu. Nah, gue seneng. Itu juga piano di rumah selalu terbuka. Gue kalau main nggak pernah latihan kayak anak-anak klasik gitu, main 1 jam, 2 jam latihan jari. Nggak, gue main, tinggalin main. Nanti lihat lagi datang, lihat tuh, main lagi gitu. Itu tuh lebih terkesan emang berbakat kok. Karena kalau yang
kurang punya bakat, dia harus rajin. Tapi kalau berbakat kayaknya gitu-gitu aja udah jadi. Nggak seneng aja. Oh iya, karena dulu klasik mungkin boring ya. Boring. Sampai sekarang kalau menurut gua juga klasik tuh boring. Tapi gua masih pakai beberapa pelajaran-pelajaran klasik buat latihan jari. Oh, terus udah itu kelas 5 akhirnya pop jazz itu ya. Mm-mm. Latihan dari situ udah karena senang ya. Ya karena seneng aja. Sampai berapa tahun tuh? Wah, berapa tahun ya? Mungkin ada 10 tahunan kali ya. Sampai lulus SMA itu. Iya, terus pindah Bandung. Gue mulai kerja di zamannya organ. Papahnya tiga negeri. Jadi demonstrator organ. Nanti Koko tuh bukan temen atau gimana bisa kerja ke 3 negeri pertama tuh? Papa saya temennya salah satu manajer di 3 negeri, Om Hendro. Oh, Jadi dimasukinlah ke situ jadi player. Om Hendro yang saya kenal juga kan? Iya betul. Kok masih ada rajin sehat loh sekarang? Iya, masih hampir setiap hari ya datang. Ketemu ya? Iya. Itu Iya. masuk Koko ngelamar. Dikenalin sama papa, suruh kerja di situlah. Karena Koko kan sekolahnya STM. Cari job ngebengkel gitu kan, ya apa sih, akhirnya gue coba musik, kamu seneng, cobain cobain dulu. STM tuh mesin kah atau apa? Mesin. Makanya saya seneng ngoprek. Dulu mah ngoprek-ngoprek Oh, gua nggak tahu, mobil sendiri, ngoprek motor sendiri. Zaman dulu. Oh sempat, tapi ya ini hobi gitu. Ini hobi. Nah, Tumben ini si papa papa. saya cuma bilang, kamu kan hobi, coba ini kerja yang hobi kamu. Menyenangkan tidak, cobain aja dulu. Dan akhirnya seneng. Di situ kan saya ketemu Purwa. Saya dididik sama Purwa. Sampai bisa gabung sama Purwacaraka Orkestra. Band Purwa saya suka ikut bareng, bantuin main. Itu jadi dapat banyak pengalaman lah. Nggak kok, yang saya memuji sih si papa open minded banget berarti ya. Pada zaman Mungkin itu, pada saat itu dia udah desperate ya, anak gua mau diapain nih, bawang pisan gitu. kok musisi dari mana duitnya zaman itu kok dianggap sebelah mata, mau jadi duit sana. Bener kan? Betul. Cuma pada saat itu akhirnya kan setelah perbendaharaan lagu cukup banyak, saya diajarin banyak sama Purwa kan, main lagu-lagu jazz, lagu-lagu standar. Akhirnya saya dibawa ke satu pub yang dulu beken di Bandung, Galaya, Udah gua nggak tahu. di Jalan Sekarang Asia apa? Afrika. Udah tutup, udah lama itu. Jadi gedung bank mungkin ya. Udah jadi gedung bank terus tutup lagi kalau nggak salah. Dulu tempat itu ikonik banget, itu orang mau denger musik, makan, Galaya. Pasti ke situ. Kok dicemplungin main. Jadi ada jadwal tertentu, gua belajar dulu kan. Gua main pakai keyboard kecil, Purwa yang main. Dia ngiringin Tri Utami, ngiringin Lisha Sen, kakaknya Lita, ngiringin Ute kadang-kadang. Gua cuma belajar filler, belajar kunci. Itu yang paling utama untuk pemain. Setiap pemain key-nya bisa beda-beda kan. Lagu A, si penyanyi ini mainin di bass. Nanti penyanyi lain mainnya di C. Nah, gua belajar. Gila. Nah, dari situ Purwa ngerasa gue udah mampu, dikasih jadwal lah. Gimana Purwa nggak bisa, gue yang main. Nah, dari situ gaji gue main di Galaya aja, kalau di total 1 bulan lebih gede daripada gue kerja di organ. Sorry, waktu itu gaji pertama yang didapat berapa dari main ini kok? Di pub atau di kantor? Ya di pub lah. Oh, di pub. Iya, dari piano kan? Dari piano. Honor gua 17.500. Edan. Waktu itu mah gede kan ya? Lumayan lah. Honornya Purwa 22.500. Honornya penyanyi 12.500. Gue nggak tahu kenapa waktu itu ada perbedaan gap antara pemain dan penyanyi ya. Kalau sekarang mah, kalau gua ngasih penyanyi ya
sama lah sama pemain. Ya mungkin artis atau belum jadi artis itu kayak Lita Zin atau apa gitu. Ya pemain reguler ya. Oh, Belum beken, mereka belum ke Jakarta. 17.500 kok. 17.500 dapat jatah makan 1, dapat jatah minum 3. Itu udah biasa. Gila. Sekarang nggak cukup sih nasi rendang aja kok 20.000. Terus Start awal. dari situ, oh bisa dibayangkan sih kalau misalkan tadi ngomong yang di toko itu berarti lebih kecil ya. Waktu itu ya, cuma gua gede kalau ada demo luar kota. Itu kan ada uang transport, uang hotel, uang makan per hari waktu itu. Kalau keliling ya dapatnya lebih besar. Yang toko juga masih kecil kali kok. Lowry organ pada waktu itu mah besar sekali, Cek. Oh, Saingannya cuma Yamaha. terus di situ tuh baru kenal sama Pak Dharma. Dan Oh belum, jauh sebelum lah. Jauh sebelum. berarti yang angkatan lama-lama Pak Wawan ya? Belum juga. Koko yang pertama. Iya terjun ke musik itu iya. Di 3 negeri yang dulunya. Berarti langsung ketemu sama Pak Irawan. Sebelum Pak Irawan, masih main sama Pak Irawan sama Pak Yayan almarhum. Oh gitu. Iya. Kira aku tuh Koko tuh ya temenan sama Pak Dharma sama Pak Wawan. Yuk gabung gitu. Enggak, itu mah. Ini jauh, cerita jauh sebelumnya. Oh. Belum. Jadi karena gue di 3 negeri, umur paling muda, terus Saat itu. kenal sama anak-anaknya Om Projo, Iya. ya kan? Sering main ke rumahnya, main bareng. Setiap minggu gue sama almarhum Yayan tenis ke Lembang. Gitu. Setelah Bisa kok 3 negeri raya ini bangkrut, terus nggak lama kan Pak Irawan buka 3 negeri. Enterprise. Itu yang Enterprise, buka 3 negeri Music House baru Oh. masuk. Kok berarti lu lama banget tuh kok. Ya makanya udah karatan lah. Wah, berarti ya waktu saya masuk ya, waduh muda banget ya. Maksudnya baru pegawai sebulanan gitu. Ini udah tahunan. Justru kalau mau bisa dibilang dari semua mungkin yang berskill untuk bermusik, cuman Koko ya palingnya. Enggak lah, kan Purwa ada di situ senior gua. Kang Pura pernah. Purwa kan di Lowry juga, dia kan pegang sekolah musik, kepala sekolahnya sekolah musik di situ. Ya untuk maksudnya kita ngomongin 3 negeri dari Pak Wawan, dari Pak Dharma, dari Pak Irawan, ya Koko yang paling menguasai waktu itu ya. Ya lumayan lah. Dengar-dengar kan, kok lu pernah belajar ya ke Bubi Chen? Pernah tapi nggak lama. Dapat apa? Apa ya? Master loh, kok itu legend kok. Ya banyak dapat chord lah, progresi chord gitu, yang bisa gua terapin di lagu-lagu yang lain selain yang dia ajarin ya. Oh, sempat ke wedding nggak kok? Sempet lah. Habis dari kafe-kafe kan akhirnya, apalagi nih jobnya, pernah ada temen nawarin, gue mau merit, bisa nggak main? Ya udah gue bantu, ayo. Iya, polanya sama ya dari temen juga ya. Dari temen. Terus Ya main mungkin di udah kafe. pernah lihat gue main di mana, dia seneng. Ya udah yuk main, gue bantu. Mungkin udah ratusan ya kalau temen yang minta tolong. Ada yang kenal, ada yang enggak, ada yang gue bantu, ada yang bayar profesional gitu kan. Terus dari itu angkatan yang sama Koko siapa ya musik paling? Angkatan di Bambang? wedding, Heeh. iya antara Bambang main di wedding waktu itu, Purwa masih main, yang Bandung Anthony, Ya, Pak Antoni. ya. Oh, Koko mah jadi waktu dulu belum ada band tapi lebih solo piano kan? Ya, dulu masih gua pakai organ. Pakai yang pedal kaki itu. Jadi kalau gua main, organnya sewa ke kantor. Ada yang ngirim. Ya. Soalnya kan nggak bisa bawa sendiri. Kalau ini kan gua bisa bawa sendiri. Ya dulu mah belum compact kayak gini. Dulu mah simpel, 1 organ,
satu mic buat penyanyi, satu mic buat MC, udah beres. Jadi cuman susunannya ya organ dan vokal cukup ya. Cukup. Untuk kok zaman dulu entrance masuk kan kalau sekarang megah-megah ya. Orkestra dulu kayak gimana kok? Ya sama aja, kalau organ kan bisa kita bikin kayak orkestra kan, ada suara string, suara organ. Gua kebayangnya ini lagi. Bisa itu pakai, iya pakai organ bisa. Ya megahnya megah zaman dulu ya. Kalau sekarang kan orang udah pakai Synthesizer, pakai apa? Looping. direkam, diedit jadi kayak pakai orkestra kan, di record dulu di sequence, Play. cuma play aja. Nah itu zaman itu gue pernah marahin salah satu pemain zamannya mulai start awal MIDI lagu-lagu standar MIDI Pak. Ada datang ke Tiga Negeri, kok punya lagu wedding song kak yang orkestra MIDI filenya? Ada, kenapa? Saya boleh minta nggak? Boleh, buat apa? Biar saya kalau main di wedding megah openingnya katanya. Carekan, marahin. Lu teh dibayar ya. Orang bayar lu buat lu main, bukan ngeplay recording. Cengli. Ya, lu dibayar jutaan. Orang teh mau lihat lu yang main, bukan rekaman. Kalau gitu mah ngapain? Si yang punya kawin setel aja lagu, nggak usah pakai pemain. Langsung dia diem. Waktu saat itu Koko yang masih bikin MIDI sendiri berarti kan? Nggak bikin sendiri sih. Kita kan banyak referensi, udah ada yang bisa di-download atau yang enggak, atau dari lagu-lagu itu gua bisa edit. Gua nggak kasih karena gua juga nggak pernah pakai standar MIDI file untuk opening gitu loh. Waduh, itu mah paling pantangan, nggak boleh loh. Kita di-hire, dibayar ya. Iya. Masa nge-play sequencer yang bener aja. Termasuk yang apa, majangin pemain pakai pemain string 10-12 orang, tapi dicek di sound systemnya matiin semua, fals. Yang dikeluarinnya sequencernya. Ada kok yang gitu kan? Ada, jadi dia cuma pura-pura nggak tahu ya. cuma action aja gesek, nggak dikeluarin ke speaker. Yang dikeluarin ke speaker string hasil sequencernya aja. Ada yang begitu. Jadi dia si yang punya hajat keluar duit banyak untuk bayar orkestra, tapi nggak ada yang dimainin aslinya, nggak ada. Ada yang begitulah beberapa pemain. Karena memang mungkin yang dicari pemain stringnya bukan pemain-pemain yang memang udah mumpuni buat main, Asal tapi ada. pelajar-pelajar yang masih belajar gesek, good looking, bisa dikasih seragam cantik, dipajang, buat acting aja. Betul Ada sih. yang begitu. Perform ya. Iya. Ya kebetulan sekarang udah. Ya nggak salah juga sih, cuma wah ini kalau gue pikir kayak gini nih, apa kasihan ya kalau over budget kan jadinya ya, yang harusnya nggak perlu. Toh mereka juga nggak main banyak lagu sih sebenarnya. Kayak baca partitur, kayak Kok bisa kok? Aku nggak bisa baca loh partitur. ya sedikit-sedikit lah, nggak kayak baca koran sih. Betulan saya nggak bisa loh kok. Kalau dikasih yang apa not balok gitu, karena dulu kan benar-benar belajar tuh ya di gereja dari pemain keyboard juga kebetulan. Suruh dengar. Lah lama-lama bisa lah kalau bakat kan. Denger aja Susah bakat dan tidak berbakat. dari denger. Ini bakatnya di Yang video. penting mah, yang penting mah denger lagunya, masuk kuncinya, mainkan. Kalau dulu request masih ya zamannya request kok ya, nggak ada yang Iya, tiba-tiba dari kok aku nanti di wedding aku pengen maininnya ini ya ini. Oh ada juga. Ada. Gua udah ada song listnya, mintanya lagu ini, yang nggak boleh dimainin lagunya ini. Ada. Pernah ada pengalaman unik nggak kok misalkan lagu yang tidak boleh dinyanyikan di wedding ya tentang putus kan? Iya, juga. ada yang nggak mau, itu nggak boleh. Patah hati, cinta masa lalu itu kan ada yang lagu-lagu gitu kan, Iya. nggak mau.
Apalagi lagu Chungwon yang mereka nggak tahu artinya, ternyata artinya jelek juga. Gue cuma tahu judul karena gue paling susah menghafal kata-kata. Heeh. Gue kalau main lagu itu, yang penting notasi sama chordnya enak, gue mainin. Tapi nggak tahu arti lagu ini apa, jadi bikin song listnya yang mana boleh, mana enggak. Karena gue kalau mainin lagu, dari indahnya si notasi ini, bukan dari artinya kata-kata. Itu perkeliruan gue kayaknya ya, kesalahan gue nggak pernah hafal lagu-lagu apa yang soal patah hati, cinta masa lalu, gue nggak tahu. Tapi begitu kasih nada gimana, tahu. Ya, Kejadiannya kan yang baru-baru ini kan, yang Koko dari dulu suka mainin, nggak tahu apa-apa, ternyata anak Koko tuh memainkan. Ini mah papa dulu pernah main nih. dan nggak percaya si anak. Ini kan lagu Dedi zaman, bohong. Mana tahu dari lagu modern gini. Itu lagu yang diaransemen ulang kan sekarang. Betul. Ada lagunya Ariana Grande, Justin Bieber. Iya, Semua remake kan, iya. udah mulai berputar lagi. Dan anak sekarang nggak percaya itu. Kayak gue bilang, Dedi itu dulu pemain musik, pemain band. Bohong. Nggak dipercaya. Ya udah, nggak apa-apa. Kok, aduh itu sih harus dikasih tahu juga ya. Yang lain di luar sana tuh udah tahu ini legend. Nggak tahu. Aduh Koko kurang ngobrol tuh. Masa anaknya nggak tahu babehnya jago banget. Udah biarkan lah. Sekarang mulai kali. Mulai rada-rada percaya. Soalnya kan gue sering keluar. Mau kemana? Main. Di mana? Jam session. Oh, Iya, terakhir kok saya lihat IG Koko udah mulai nih di Ruang balik Putih ya. lagi ke Selera asal. hatinya nih, ke musisi lagi. Iya, Manggung gara-gara mana? diajakin Avi. Lagi main ke sini. Ya. Main lu. Yang ngomporin kan Avi. Kok tapi emang hati passion lu. Nggak Harus bisa main lu dipungkiri harus sih. main. Jadi main lagi. Satu pertanyaan terakhir, pengen tahu sebelum ngekat, gaji pertama wedding dibayar berapa main piano di wedding? Wah, nggak ingat pasti ya. Zaman tahun itu mungkin kalau gua pasang tarif, mungkin sekitar 300 ribuan ya buat gua sendiri ya. Wow. Belum yang nyanyi, belum apa? Belum singer, belum sound system. Jadi kalau gua ajuin tarif itu gua udah pasti ambil dulu sekian untuk gua, sekian untuk penyanyi, sekian untuk sound system. Lumayan kok, itu gede loh kayak gitu. Ya, lumayan lah. Tapi gua sering juga ngasih free ke temen. Ya karena diminta bantuan itu. Iya, gua nggak pernah hitungan. Percaya kok. Gua diminta main, ayo, gua bantu. Lu bayar aja sound system sama penyanyi atau MC, gua main buat lu free. Karena gua mikir main ini kan gua hobi. Passion Main banget. itu nggak ada beban, Betul. ya. Jadi main kawinan, Cek, nggak habis 30 lagu, Cek. Betul. Jadi buat gua Udah main potong kue, wedding, kisah apa. belum foto keluarga, nanti sambutan. Mainnya nggak ada 30 lagu, Cek. Gua main karena daripada hari Minggu atau Sabtu malam kosong, ya udah main aja iseng. Plus dapat makan. Betul. Udah. Enjoy aja. Tanya, berapa uang mesin? Aduh, udah nggak usah mikirin yang gitu, gue main enjoy aja. Asik, kan? Seru. Zaman itu menyenangkan lah. Banyak nolak main juga waktu jadwalnya udah peak, padat Sabtu Minggu, gue jenuh. Gue kasihin ke almarhum Reza, paling sering dapat limpahan job dari gue. Gila sampai saking nggak kebendungnya ya. Bukan nggak kebendung, jadi gue ada di titik dimana gue jenuh, gue nggak mau main hari Minggu ini, gue mau Ya kalau istirahat, soalnya kamu. mau jalan-jalan, gue nggak mau datang teh, aduh gawe nggak mau. Kok balik yang tadi kok. Kan lu bener-bener yang gua tahu kan emang
musisi bener ya. Wah ya enggak lah. Nggak kayak baju lu bukan musisi, itu salah bajunya. Kenapa? Mana coba? Makanya dibalik. Bukan musisi, bukan pianis. Iya, lebih apa ya, maksudnya main musik tuh emang karena passion lu di sana gitu. Kalau dapat ujung-ujungnya ada jadwal, jadi udah ada kayak kewajiban gitu, udah rasanya kan pasti beda ya. Iya, jadi kerja kan. Ih, jadi main pun nggak enak kali. Jadi begini, kalau orang yang pekerjaannya memang profesional di musik, ya semakin banyak jadwal karena dia kan itu kebutuhan kehidupan dia. Betul. Tapi karena gua kerja juga siangnya, sehari-hari kan gua kerja, Ya udah ada dapat ini kantornya, ya. jadi main malam atau main wedding itu kan cuma side job aja. Mengisi waktu. Mengisi waktu dan menambah penghasilan gitu aja. Nah kalau yang mengisi waktunya ini udah jadi beban jadi pekerjaan, gua nggak suka gitu loh. Mungkin gua dibilang rada seniwan atau seniman kali ya, jadi Idealis. idealis. Gua mau istirahat gitu loh. Tapi yang kayak gitu kayak yang bisa dikejar deh. Nah, emang gue udah tahu ini orang mainnya bagus, udah pokoknya gue mau sama dia. Wah, ya itu. Pernah ada yang sampai ngerubah jadwal nggak? Gara-gara pengen ngejar Koko, pokoknya yang main. Ada. Kan, bener. Gua mau pokoknya mau lu yang main. Ada. Asli kok. Asli. Oh, itu the best sih. Nanti yang gue bingung tadi Koko ngomong ya, belajar pop jazz yang dari tadi 10 tahun ya belajar berarti. Ini ke wedding lagi tuh udah beda lagi kok. Lu belajar ke siapa lagi? Karena kan nggak cukup hanya pop jazz, mungkin nanti ada wedding, ada masuk lagu jenis apa. Belajar. Gue banyak belajar dari Purwa, Kang Purwa ya. Kang Purwa. Wah banyak banget gue belajar. Siapa aja sih, Kok? Ya selain belajar perbendaraan lagu, gue kan jadi second layernya keyboard. Top 40 lah itu ya. Terus gue megang stringnya atau brass sectionnya, gimana mainin string di band, karakternya harus soft, harus gimana. Itu yang kebawa sampai sekarang sih. Makanya gue main tuh nggak pernah keras. Gue main soft di belakang. Tapi kalau gue berhenti kedengeran, ada yang hilang. Iya, itu gue banyak belajar dari Purwa. Jadi jago untuk aransemen lagu-lagu pop gitu, bagus. Gue banyak ngikutin dia. Makanya gue paling sebel kalau ada datang ke satu kawinan, bandnya kencang. Itu gue paling sebel. Karena apa? Reuni keluarga itu cuma di kawinan dan kematian. Dua itu aja. Nah di wayah mereka keluarga besar ngumpul, berisik sama musik. Mau ngobrol aja susah, mesti teriak-teriak. Itu yang paling gua nggak seneng. Kalau gua yang datang mau gua tinggalin, ngobrol di luar aja. Karena karakter gua main, gua pelan. Kita nih apa sih? Dibayar untuk tidak didengar. Sebenarnya ambience music. Orang feel ini momen Nggak kebahagiaan. kosong, sepi. Pada waktu MC ngomong oke. Tapi selanjutnya ini mah musik pengisi aja. Orang ngobrol enak, nggak usah teriak-teriak. Itu wedding yang enak. Seperti itu. Kecuali lu datengin penyanyi terkenal. Yes. Oke, 3-4 lagu ini show. Semua orang nonton, nggak ngobrol. Konsepnya show. Iya, nonton nih artisnya. Selesai itu, mereka mau makan lagi, mau ngobrol sama samping-sampingnya, jangan sampai berisik. Tata suara itu juga penting. Nah, gimana kalau gua waktu zaman itu cuma pakai organ atau keyboard atau combo, bass drum gitar, keyboard doang sama penyanyi, ya harus benar-benar bisa main soft. Sekarang kan enggak, main beledak-beleduk. Entah Koko ingat atau enggak, dulu Koko juga pernah ngomong ke saya. Waktu saya pertama bikin launching album di Ciwok, gua nggak tahu Koko nonton. Nonton tapi gua. Koko nonton dan Koko langsung komennya ke gua.
lu kurang kawin sama drum lu. Apa ini kawin? Apa ini kawin? Itu komen dari musisi Jero apa? Ame gua dari Ngiang-Ngiang. Oke. Ya, yuk. Nah, latihan mulai sama gua diperhatiin. Harusnya grup. Harus kawin. Ya, maksudnya dari orang yang awam ya, komen itu tidak ada kok. Bass drum sama bass gitar teh kudu kawin. Itu gue belajar dari lu. Malah yang ngomong kayak gue, nggak ada yang ngomong gitu. Masa Ya maksudnya kan belajar di gereja gitu lebih ke progresinya gimana gitu. Untuk teknik gue belajar sendiri. Tapi kan kalau yang ngomong gitu tuh ya orang yang sudah melanglang buana, mungkin sudah ada di dapur recording apa. Itu tuh detail yang harus diperhatikan gitu. Kepake kok. Thank soalnya you. kalau nggak kalau nggak kawin nggak akan enak lagu itu. Iya, benar. 2005 itu kok. Itu 2005 ya? Ciwok kan? Ya. Gua nonton itu. Aduh, gue nggak nyangka kok. Ya itu tuh soal apa? Balance, volume. Nih yang tadi balik enak. Nih bisa Pelan nge-feel. aja. Ya itu tadi prinsip gua tuh kita dibayar bukan untuk ditonton. Kecuali lu datangin penyanyi yang memang artis, itu show. Show. Kalau enggak mah udah ambience music aja udah. Orang bisa ngobrol enak. Itu gue belajar dari Purwa, dari Hendra Wijaya. Hendra Wijaya. Almarhum Hendra Wijaya itu pemainnya berpacu dalam melodi. Dulu Bisa kenal gimana kok? kepala sekolah musiknya Tiga Negeri Enterprise yang di Jakarta. Oh. Jadi pasti sering ketemu lah kalau gua lagi demo organ di mall mana, ketemu dia ngobrol gimana approaching sama MC, approaching sama singer harus gimana. Tingkah laku MC ini juga dia kontrol loh. Biar pada saat MC lu mainnya turunin dikit atau misalkan jangan gimana ya, gitu-gitu. Kalau yang gue pelajari dari Hendra Wijaya dulu kayak dia paling tidak suka bahwa kalau MC itu nimbrung pengen di shoot di stage itu paling pantang menurut Hendra waktu itu. Dan itu gue terapin juga. Lo bayar MC ngomong aja dari samping panggung. Nggak usah nyosor-nyosor ke tengah panggung untuk membicarakan sesuatu yang mungkin nggak perlu. Ini nanti sebentar lagi jalannya ke situ. MC itu paling pantang, mondar-mandir di atas panggung, nggak boleh. Gue berkali-kali main sama waktu itu sama Purwa, sama Chris Biantoro almarhum. Itu juga punya prinsip seperti itu. Kita jadi singer, jadi MC di sini aja, di stage-nya musik, nggak usah ngeganggu stage-nya mempelai. Iyalah, Om Kris TV banget kok. Jadi dia cukup ngomong dari sini dengan 4 bahasanya dia, mau Mandarin, bahasa Itali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia dari sebelah organ aja ngomong. Pengantinnya udah jalan sendiri. Mereka sudah ada I.O. yang ngatur. Waktu itu udah ada I.O. atau Udah, ini sekarang harus ke potong kue, harus jalan. Ini sekarang entrance-nya gimana? ini mau toast, itu udah ada ngatur, bukan MC yang ngatur. Jadi si MC ini tidak perlu lalu lalang di depan stage mencari perhatian. Nggak usah perform. Iya, dia dibayar cuma buat ngomong. Untuk Standby ngatur lah di acara. sini. Iya. Ini sekarang memasuki ini. Sekarang mau masuk apa? Sekarang mau manggil siapa? Ngomong aja udah. Nggak usah ke sebelah pengantin. Gitu. Kalau MC sekarang kan enggak, show. Maaf nih ya buat para MC, ini yang gua pelajari dari zaman tahun 90-an gitu ya. Iya, yang sekarang apalagi banyak ngundang MC artis, udah pasti dia perform banget tuh. Iya, tapi sekarang nggak ada MC kayak yang gua lihat ya sejauh ini ya, yang udah MC top Jakarta gitu, nggak pernah ada yang nimbrung ke stage-nya pengantin gitu loh, ngeganggu
mau ngebisikin apa, enggak. Mereka punya stage sendiri, mereka di shoot sendiri, mereka ngomong, ngebodor, ada yang bisa nyanyi ya nyanyi di tempat mereka sendiri. Kan biasa ada untuk pelaminan, di sini ada stage musik. Ya udah di sini aja, nggak usah jalan-jalan nimbrungin lalu lalang di depan pengantin gitu loh. Betul. Kok ramai juga ya, berarti ada Umbu Bicen. Lu belajar ya teknik untuk Kulit kunci, masih ya. kulitnya, ya itu mah kulit. Kang Purwa belajar ngefeel Ya. di Kang tadi Om siapa? Hendra ya? Wijaya, Lu lebih manage. ketatanya gimana manage? Ke siapa lagi kok? Ini macam kungfu Lu belajar ke guru ini. Tapi nggak ada yang tamat. Cuma tahu kulitnya. Termasuk manajemen itu. Iya. Lu jadi ngurus manajemen juga. Pemain ini tuh ngurus Iyalah, apa aja? manajemennya kan simple lah. Cuma bagi-bagi honor aja kan. Apa aja kok? Paling penyanyi sama yang pemain lain. Penyanyi, MC, MC dari lu juga? iya, penyanyi, MC, sound system. Kalau zaman main organ kan gitu, simple. Atau kalau memang requestnya ada pemain saxophone, pemain flute, ya udah, gitu aja. Koko yang manage. Iya. Oh. Ibaratnya duit cuma 5 juta, masa mesti pakai manajer? Nggak usah lah, ini tinggal dibagi, ini berapa beres kan? Yang gue bingung MC kok. Kenapa Biasanya MC di-hire sendiri gitu sama si itu. Aku pengen MC-nya ini. Oh, ya. Itu mah sama. Silakan, langsung aja. Gue cuma datang bawa penyanyi sama sound system udah. Kalau enggak pun kita juga ada bisa. Kalau mau ya gitu. Ya makin sekarang soalnya makin detail kok. Dari salon aja udah kepecah berapa profesi nih. Oh, Dari kalau satu sekarang salon. Iya kan, ada hairdo, ada nail art, ada nanti yang utama dan buat mama papa, belum sibling. Oh, sekarang ada gitu. Dulu kalau di salon dia udah include mobil pengantin, sekarang mobil pengantin bikin sendiri juga ada. Bener kan? Iya. Sekarang makin detail kok. Iya. Zaman dulu sih nggak segitu. Gue cuma ngurusin di entertainmentnya aja. Nggak sampai ngurus. Cuma gue kalau diminta pendapat, gue kasih pendapat. Ini apa yang kurang, apa yang mesti ditambahin. Yang gue cuma wanti-wanti selalu ya, ini selalu list baik-baik foto keluarga. Karena pernah ada kejadian, ada keluarga kelewat dipanggil, ngamuk. Merasa tidak dihargai. Betul, itu ada aja. Itu yang gue bener-bener wanti-wanti ya. Soal lagu, soal tata cara yang lain terserah lu, tapi yang endingnya ya, ini kan udah menjelang akhir, foto keluarga lu jangan sampai lupa listing. Dan itu kasihin ke MC, bener-bener detail ya. Ini dari keluarga siapa yang mau dipanggil dulu, apakah ini mau digabung atau per keluarga. Itu yang paling Pernah penting. lagi gua kok ada yang marah gitu. Aku udah siap dari sebelum Nggak dipanggil-panggil. pesta lo. Aku keluarga dari sini. Itu pernah kejadian kayak gitu. Ngamuk, kursi pesta ditendang, pulang sekeluarga. Waduh. Itu kan jadi suasananya udah jadi nggak enak gara-gara cuma lupa kelewat di listing, nggak dipanggil. Ya. Yang kau lakukan apa? Pertanyaannya. Ini Pada waktu itu gini ya. Ayah gua tetep aja main aja, gua dibayarnya main bukan ngurusin. Dibikin ceria kah? Iyalah, Musiknya? pastilah. Bikin lagu-lagu yang indah gitu kan. Itu kan urusannya bukan urusan gua lagi. Minimal bantu nutupin lah. Iya, jadi supaya suasananya nggak mencekam gitu kan. Kalau nggak akuat Bikin juga. mainnya. Ini ada apa ini? Wih. Terus jadi pusat perhatian kan. Betul. Gua nggak selalu alihin. Ayo nyanyi lagi yang lain. Selain MC juga harus bisa nge-backup. Iya, Musik itu juga. udah pasti. Yang paling utama kan di situ yang pegang kuasa kan MC. Betul. Dia harus bisa backup. Pengalaman menarik apa lagi kok yang Apa ya? yang tidak bisa dilupakan lah Yang selama di tidak wedding bisa. lah. Selama di wedding tidak bisa dilupakan. Gua kan hobi motret juga. Betul. Saya ini dari Anda juga. Pada suatu saat ada teman dekat minta tolong bukan untuk main musik, tapi tolong potretin. Ada sahabatnya dia mau kawin. Orang tidak mampu,
Jadi untuk bayar fotografer itu tidak mampu. Minta tolong bantuan gue. Gue bilang, gue cuma punya lampu 2 pada waktu itu. Bukan pakai softbox, cuma flash saja 2. Mau nggak gue bantuin? Nggak usah bayar. Lu beliin aja. Lu jatah lu berapa? 4 roll film, 3 roll film, gue fotoin. Oke, dia mau. Dia beliin gue 4 roll film. Oke, gue jalanin. Sedihnya apa, Cik? Gue tahu bahwa setelah gue datang, kemudian gue dibisikin. Suaminya ini sakit. Kanker sudah stadium akhir. Kakinya 1 sudah diamputasi. Tapi Ini yang mau meritnya. iya, tapi yang perempuannya kekeh, dia cinta banget harus nikah. Dia nggak mau tinggalin suaminya. Dia udah foto. Selesai gue cetakin. Sebulan kemudian gue dapet kabar suaminya meninggal. Wah, itu gue nggak bisa lupa. Oke, berarti kok. Ya lu menorehkan sejarah sih. Itu gue sampai aduh. Paling tidak gue pada saat itu gue sudah bantu untuk dia happy sesuai dengan tujuan dia. Pokoknya dia kan mau menikah, mau pesta. Gue juga kok kalau di posisi itu gue sedih banget sih. Itu dalam kok. Itu kan udah divonis, kita nggak tahu ya kapan Tuhan mau panggil dia. Dia kekeh. Tapi lu ada ya di saat lagi bahagianya gitu bisa bantu. Wah, kok edan kok. Dan fotonya ada buat kenangan dia. Iya. Udah Niko tadi apa di bidang wedding ya. Terus merasa jenuh balik lagi ke kafe atau gimana? Soalnya saya nggak tahu kok ceritanya, saya cuma ketemu Koko di toko. Jenuh ya jenuh itu kan pada saat tertentu aja. Udah operin Ya, tetap. saking banyaknya ya. Ya pada waktu itu emang lagi rame-ramenya. Pemain dan banyak. Jadi ya kalau udah gue operin lewat berapa minggu ada lagi, ya gue jalan lagi aja, nggak apa-apa. Yang penting sudah refreshing, sudah bukan jadi satu pekerjaan, jalan lagi. Itu kok siapa ya gue lupa. Job Bruce Lee. Heeh. Itu di bawah Koko ya itu, Mei? Apanya? Maksudnya lebih junior dari Koko ya? Atau sama-sama? Di kawinan gitu. Iya kan dia pernah Oh iya, dia dikawinan. kan belakang-belakang setelah gua nggak main di kawinan, dia baru main di kawinan kali ya. Iya, gue Gitu. tahu namanya juga pernah di wedding gitu. Hmm. Cuman ya tahu orangnya sebelum tahu dari wedding ya sama Koko juga kan sering main ke toko waktu itu. Ah. Oh ini ada yang namanya ini. Jago itu. Jago. Dia sekolah musik di Australia. Jago, dia memang sekolah aransemen kan. Jadi kalau dia bikin sequencer itu bukan nembak-nembak dari rekaman orang gitu. Bener Dia yang bener main. dia yang tulis. Wow. Jago itu. Itu orang sakti. Loh, dia dipakai sama ADMS, Ananda Sukarlan untuk bikin aransemen. Oh ya, Iya, dia nulis. itu juga musisi banget ya. Itu musisi, tapi lebih banyak sekarang bikin di rumah, kerja di rumah. Iya. Dia nggak turun ke lapangan. Sequencer kirim Iya, data ya. dia jago. Musiknya bagus. Lu kalau bukan orang sekolah musik nggak bisa. Misalnya Ananda Sukarlan minta buat Christmas. Ini yang gue pernah dengar dari dia ya. Gue mau mainin lagu Silent Night, tapi lu bikin 5 menit. Yes, Jadi mesti ngolah orkestra, nulis untuk lagu Silent Night ini kan yang mungkin cuma 1,5 menit dibikin jadi 5 menit. Aransemennya mesti gimana? Itu job Bruce Lee, jago. Ya belum lagi nanti. Oke, Silent Night-nya gue pengen untuk suasana happy. Silent Night Bisa untuk aja. suasana sedih. Kan biasa kebutuhan untuk sequencer banyak Banyak kok. bisa. Mecah lagu itu. Iya, Jago. jago. Wow. Ya itu job mesti dipanggil ke sini nih. Job Bruce Lee mesti dipanggil ke sini nih. Keren Terus dari situ begitu Koko dari toko mah udah nggak di wedding lagi kan? Enggak. Kadang-kadang masih main band. Dulu kan gue main, ada grup ngajakin buat ganjal-ganjal aja, pemain keyboardnya nggak bisa, main di laga,
main di Fame Station zaman dulu. Cedi. Nah, Buat yang nggak tahu, Cedi itu Fatma sekarang. ya dari Cedi pindah ganti nama jadi Malia, dari Malia ganti nama lagi jadi Fatma. Kok main sempet ya di Nah, sana? main di sana itu awalnya dari Job yang duluan. Oh. Job main di situ, terus mungkin jadwalnya dia terlalu padat atau capek atau apa, nawarin, mau nggak? Oke boleh, gue suka suasananya. Eksklusif loh kok itu. Ya, terus Wine. main kan di lobi, ada perapian, Yes. very romantic gitu kan tempat itu pada waktu itu ya. Gue di audisi sama GM-nya waktu itu masih orang Swiss ya. Gue cuma main satu lagu, dia bilang, oke, you bisa main. Kasih jadwal, main. Kok itu gimana ceritanya? Maksudnya kan lu hanya terbatas sesi dan istirahat. Selama sampai sesi habis, lu kan maksudnya nggak berhenti main. Lagu lanunan indah, eksotik. Lu mainin berapa lagu? Kok banyak banget? Wah ya, nggak banyak-banyak. Satu lagu juga kan bisa dibikin panjang, Cek. Iya kan, nuansa hotel yang tamu cuman ring. Kan kita main tuh, Coba dong. kita kan cuma main ambience music aja. Misalnya si lagunya sudah selesai, kebetulan tamunya cuma tinggal 1-2 orang. Kita lanjutin aja, running, mainin chord. Tapi tetap lagu itu. Iya. Dibikin satu lagu durasi 10 menit. Bisa, kalau main di Gila. hotel nggak masalah. Bener-bener nggak masalah, bisa. Ya kan? Kayak lagu tadi. Jazz atau apa nih kok? Ngapain main jazz ruwet? Kita main yang relax aja, pop. Ya kan? Kayak gini. Aduh, gue kayak lagi di bar di Amerika nih. Gini. Orang nggak tahu lagu apa, tapi dia tetap menikmati kan? Aku tahu dong. Aku tahu. Jadi lu mecah-mecah juga di sini kuncinya. Iya. Tamunya pulang ya, gue main aja apa? Muruluk guys. Orang nggak tahu lagu apa, dan nggak perlu tahu. Gue lihat suasana juga waktu di Cedi itu cukup berkesan karena apa? Tempat romantis di Bandung nggak banyak. Ya. Salah satunya Cedi. Lampu redup, ada perapian, ada grand piano, ada pemain. Ya. Orang datang di ujung, duaan malam minggu. Gue begitu lihat gelagatnya, gue tahu lah gue harus mainin lagu apa. Gue pancing lagu ini, oh nggak ikut nyanyi. Gue ganti lagu lain, oh nggak. Cari lagu yang pas sama dia. Begitu lagunya pas, gini dong. Wah, aduh, gua sambil main gitu. Gua jomblo. Pernah nggak? Pak, aku mau propose nih di sini. Nanti bisa nggak aku kasih tanda ini untuk mainin lagu ini? Pernah nggak? Satu kali rasanya pernah ya. Oh iya? Pernah ya. Nembak kan di sini? Iya, iya. Gua nggak inget pasti, tapi ini karena di sana kalau udah pasangan-pasangannya datang, gue mainnya kan lagu-lagu romantis kayak gini lah yang zaman dulu Ina. Langsung ciuman, Cek. Iya sih, nggak banyak tempat ya. Kalau sekarang mah udah banyak lah.
Berkesan sih. Speechless. Di CD itu berkesan. Itu ngisi waktu juga kok. Awalnya. Gila. Bener-bener job udah ada ya. Si waktu terus banyak di waktu itu siapa ya sering gantiin sih. Gue nggak bisa main. Ada sih pemain piano lain yang bisa. Kok dari berkarir nih sepanjang karir, titik terendah di saat apa kok? Titik terendah. Ya kalau manusia mah manusiawi banget kalau titik terendah itu nggak punya duit. Sama. Ya tapi kan gini, kalau nggak punya duit, lu nih Senin sampai Sabtu udah ada job, Minggu malah rajin cari side job tambahan. Ya kayaknya kalau dari nggak punya duit jauh lah ya. Pasti ada buat sendiri, apalagi lu single di sana. Dari seorang Komoses, pengen tahu nih, guru saya titik terendah di Enggak ya. hidupnya. Apa ya? Fun aja sih hidup gua. Main aman dia. Musik udah. Gua dulu hobi motret. Main juga sebentaran olahraga nembak. Jadi ada Nembak oke. ya Gila. itu tempat buang stres pada waktu itu nembak. Nembak cewek kan maksudnya? Enggak gila. Kok foto lu belajar atau Enggak lah. dulu kan susah kok, nggak semua punya akses ke sana, nggak sekonyong-konyong punya hobi. Aku mau beli gitu. Itu butuh yang namanya ngukur, semua masih manual. Belajar otodidak aja. Enggak ada belajar formal. Sering beli buku. Zaman dulu kan masih buku. Kalau sekarang di internet banyak buku-buku foto. Jadi Komoses ini salah satu yang meracuni saya untuk masuk ke dunia kamera ini, untuk foto. Jadi dia suatu waktu bawa kameranya di toko. Nih, Cek. Lu kalau sudah punya ini, jalan-jalan sejauh-jauhnya. Capture moment. Dan dijalani ya. Iya. Itu berarti racunnya masuk. Banyak macet-macet. Dia taunya biasa akhir-akhir. Bener ya, dia omong ini dari dulu. Sepuh. Nggak masuk ke sekolah mana gitu untuk itu. Enggak. Senang-senang aja itu mah enggak. Memang hobi ngejepret tidak untuk bidang profesional. Senang aja lihat hasil foto. Tapi ada satu pelajaran yang nerap banget di Seiko waktu itu, kok sempat ngajarin. Lu jangan sampai ngambil angle yang boring. Explore angle lu sebanyak-banyaknya, itu kok pernah ngomong saya. Ya karena motret orang kan nggak cuma dari depan doang kan. Betul. Sisi Ya. kanan kiri rata, orang di tengah kan bukan cuma gitu doang. Yang nggak tahu kan sekarang ya motor gini doang kok. HP tak gitu ya. Padahal itu kan banyak yang bisa dieksplor dari hanya sekedar lu motor dengan angle ini. Bisa dari sebelah sini, dari sebelah sini. Ada di sisi kiri, sisi kanan. Dari sini pun bisa ngambil lebih bawah untuk kesan gimana atau atas kan. Nah sekarang kalau mau belajar gampang, angle, lu ke Tanggupan Perahu. Itu tukang souvenir fotonya jago-jago. Oh ya, Ya, kira saya cuman sekedar ya dipoto gitu. enggak. Dia jago-jago pakai handphone orang yang harganya puluhan juta, dia bisa pakai. Oh ya, Dimaksimalin isi handphone. oh susah kok. Kalau situ hitungannya udah akam sih, dia menguasai leak-nya kok. Ini yang bagus pokoknya sini ikut. Oh iya, benar. Tapi dia ngambil angle-nya bagus. Angle-nya bagus, terus ada isi apa aja di kamera itu, dia tahu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kok dia pinter ya, udah nggak banyak yang pengen nyetak, semua pakai HP. Pakai HP. Yuk saya aja. Ha-ha. Itu tukang jual souvenir, dibayar nggak mau. Wow. Pengennya dibeli souvenir. Bukan tukang foto tapi tukang souvenir ya. Iya. Itu kalau mau belajar angle dari situ.
Terakhir main kapan kalau ke Tangkuban Perahu? Berapa minggu lalu nganterin Tamu. temennya Cici dari Pengen lihat sini. dia hobi motret, fotonya bagus. Pernah berapa bulan lalu ke sini dianterin Tangkuban Perahu hujan, jadi dia nggak bisa motret. Berapa minggu lalu datang Pas lagi, bagus. pas bagus sampai sana. Kameranya dia disimpan dong, udah pakai HP aja handphone cukup. saya. Wow. Difotoin sama tukang souvenir. Bagus, Iya sih, bagus. sekarang. Ya, Belajar kita- dari pengalaman sebetulnya ya, nggak usah formal, bisa asal ya sering Mau explore, belajar mau juga belajar. ya. Ngelihat hasil foto orang, pelajari aja angle-angle-nya. Terus kok dari musisi, terus fotografer, nembak, kenapa bisa ke F&B? Tuh, itu beda cerita lagi. Itu kan usaha istri, Soalnya rada nggak nyambung nih. melenceng, ya. Dari art, F&B. Tapi F&B-nya Koko Moses ini punya satu perusahaan yang pegang produk-produk high ya. Bisa disebutkan kok produknya? Ya, produk premium lah, premium kelas ya. Iya. Masuk hotel-hotel gede semua. Kafe-kafe ngambil juga. Ya, kafe, hotel, sama restoran. Di situ kok ujungnya jadi ngerti juga ya. Karena yang saya tahu Sedikit. ini si Cici teh jago banget kopi kok. Cici, ya istri saya jago kopi sama teh. Iya, teh ya. Saya tahu kopi enak pertama dari situ. Begitu ya? Kalau dari Koko, wine enak. Meskipun saya minumnya masih pakai gelas kopi ya. Ya itu sih usaha udah dari Lama juga. 2003 si Cici kan memang udah jalan F&B. Ininya bagus kok. Karena saya pernah teman saya buka kafe. Waktu itu ingatlah yang di Maranatha, kopi. Ya. Cici yang settingin mesin, nyeplai biji kopinya semua. Sampai ngajarin kan. Waktu itu belum booming kafe-kafe kopi. Ya, kopi Wah, zaman itu masih belum banyak. Cici udah di situ. Itu tahun 2000 sekian aja pokoknya ya. Iya. Terus kenapa bisa ketemu Cici? Di mana? Wah, itu panjang ceritanya itu. Cut! Oke, lewat. Terus di F&B sekarang masih kan di F&B itu? Masih. Bisa mau ke atau iklanin tinggal ke Maxindo aja gitu. Iya, ke Maxindo aja kalau perlu barang-barang premium ya kan. Kita ada teh, kopi. Perahu juga ada ya kayak daging-daging kok ya. Daging udah nggak main, nggak. Oh, udah nggak main? Nggak. Daging nggak. Ham ada, ham. Itu masih ada kok. Ham. Kayak Kan yang proses ikan itu. gitu-gitu Udah udah nggak ada. nggak ada. Daging steak. Nggak. Oh, jadi sekarang lebih ke produk yang kayak Kayak susu, Sirup. keju, sirup, kopi, teh, ada pergelasan juga ada ya. gelas-gelas ada. Apa sih glassware. biasanya alat-alat bartender apa gitu udah ada semua ya. Alat Mesin. bartender sekarang sih nggak banyak. Mesin kopi ada. Nah, tadinya mau bawa mesin kopi sih, cuman listrik di rumah saya tidak cukup. Takutnya begitu ini nyala, ini mati semua. Saya suruh sewa genset nggak mau gitu. Aduh, kok mesin koko tuh 3.300. Tapi emang enak sih, kok waktu itu saya ngeliput enak banget sih emang. Kopinya udah pasti enak ya. Pertama saya nyobain kopi di waktu itu 3 negeri ngadain event. Cici waktu itu ikut. Ya, Terus waktu itu apa ya? Buka puasa bersama ya? ya, pokoknya saya minum, wih enak nih cappuccino, ngambil lagi, udahnya kok, mah, ternyata kopinya strong, cappuccino strong, tapi Bukan nggak salah enak. kopinya ya, salah mahnya ya. Ya enggak, salahnya saya nambah, dan banyak. Oh gitu. Oh ini kopi enak, yang selama ini saya kan kopi sobek. Ah, ya. Kopi yang enak itu di grind, Cek. Grind tuh Digiling. oh yang digiling. Ya, itu yang kopi enak, bukan yang disobek. Iya sih, macam V60 gitu kan. Ya. Cuman ya mungkin sekarang kendalanya belum sempat beli aja gitu kok bijinya. Dan sekarang susah kok, maksudnya ya udah banyak sih. Cuman saya harus lebih mengenal lagi
ini yang sesuai tes saya yang mana nih, yang istilahnya apa sih, masak biji teh Roasting, nge-roasting. ya. Ya, nge-roastingnya enak di mana? Ada Banyak lah di suka. Bandung banyak. Di Koko ada yang enak Ada. nanti ya. Saya soalnya V60 juga kok. Oh, penggemar V60. Ada di bawah dari cupnya itunya semuanya. Kertasnya semua ada. Ada. Oke. Cuma bijinya kita nggak ada. Tahu gitu minta bawain. Iya, kalau gitu gue bawain biji kopi. Grindernya ada? Grindernya ada. Manual Waktu itu atau beli manual, beli di Jepang di Kurasu di Kyoto. yang puter? Tapi sama saya diakalin. Saya punya bor, Oh ya, matanya biar cepat. minimal konstan ngajar. Ya, Enggak yang iya. wah, jadi Keras gede, pelan, kecil, ya. kecil. Diakalin. Oh, pinter juga lah. Ya atau gimana ngulik itu. Soalnya yang saya pernah ke Kurasu itu kok, waduh itu di Kyoto nggak kayak tempat kopi ya, dia punya meja stainless panjang gitu kok. Tet, Keluar sendiri ya? grinder, tet, keluar cucian, tet, keluar untuk tempat kertas. Wih, keren Fully semuanya. automatic ya? Buang di situ semua. Iya, bawahnya semua udah ada tempat tampungan air kotor segala ya. Saya tuh ditunjuk sama teman, lu beli di situ aja. Cuman kebeli grinder aja udah, sama biji kopinya. Karena dia langsung, oh untuk biji ini kamu nanti pakainya gini ya, derajatnya segini. Nah, nanti pouringnya pertama buat bloomingnya segini, nanti nextnya begini. Dia kasih tahu semua. Iya. Ya, kopi juga. Ternyata tempat champion kok di Di sana, situ. di Kyoto itu. Ya, kopi itu juga art. Ya, Ya, Cici udah di situ kok. ya. Saya baru-baru. Kalau saya, Cici biarkan dengan hobinya. Kalau saya sih kadang karena saya orangnya nggak seneng ribet ya. Iya betul lagi. Semakin detail kamu di satu hobi kan makin, Makin mengulik. dan kadang-kadang suka jadi orang yang udah terlalu detail, harus begini, ribet jadinya kan. Kalau saya kan nggak, simple aja. Kok kopi sobek nggak ribet loh? Hah? Gunting gitu tuh. Tapi hasilnya Iya, betul sih. sakit mah lah, mual lah. lebih apa ya, lebih Simple, ngejar cuman- starter buat ke WC doang. Boleh kan? Yang penting dapat mulesnya. Kenapa nggak minum dulu kolak aja? Cepet itu. Koko Moses Yes. sekarang kan makin berkembang nih wedding. Gimana melihat perkembangan wedding sekarang? Angkat topi. Wih. Lebih kagum gitu, lebih Kagum, iya. Lihat wedding sekarang itu dari mulai persiapan, ada pre-wedding foto, terus tempat, tag meet. ya itu juga, itu udah luar biasa, udah kayak sebuah show ya, Betul. show musik gitu. Konser aja. Jadi benar-benar konser, itu udah di luar nalar saya lah, nggak ketangani ya kalau sekarang suruh ngurus gitu, misalnya, oh jadi IO gitu, wah enggak lah, nggak sanggup gua. Ya kok rumit loh itu. Rumitnya hanya- banget gitu. Nggak hanya acara doang loh, dari yang beberapa kali diwawancara di sini, ternyata mereka sampai ngurusin kalau pengantinnya lagi down lah, apa itu WO juga jadi Ya, itu curhat kayak jadi- semua. Jadi psikolognya. Iya, sekarang tuh udah sampai orang kalau bener-bener udah percaya, udah lu yang urusin. Bisa sampai, Iya. wah, Kalau gue sih nggak sanggup. Sekarang booking tempat Bali, Uluwatu. Lu kan mesti persiapannya detail di lokasinya seperti apa gitu kan. iya. Mesti meeting sama orang sananya. Malah yang lebih gila sekarang untuk yang perwakilan Bandung, ada perwakilan di Bali. Jadi untuk misalkan mau meeting tempat untuk melihat, ada sok sama orang saya di sana. Sampai segitunya. Luar biasa ya wedding sekarang. Yang terbaru kayak kemarin ada Pagar Ayu dari Heavenly juga. Dia tuh sekarang tidak hanya Pagar Ayu yang kita tahu kan, ya menyambut untuk tamu doang ya. Terima angpau. Iya, mereka sampai sekarang nyedain CCTV. Ada nih, ngasih angpaunya dan masuk ya. Kita benar udah ya sampai masuk nih. Nggak sampai situ. Di Bali mereka bikin servis untuk penjemputan juga kok.
ada cabang Bali dan Jakarta. 70 Luar biasa. orang hanya sekedar pagar ayu, tapi jobnya udah sampai segitunya. Luar biasa ya. Kemajuannya. Event bisa apa? Mobil pameran kita ada semua. Luar Gitu-gitu. biasa. Sekarang makin gilanya. Anak-anaknya tuh di hire untuk aku ini pengen jualan, misalkan apa ya, aku punya produk nih, mau live TikTok dong, aku pengen hire, bisa kok anak-anaknya untuk oke guys, kali ini gini ada produk ini gini sampai gitu kok. Berkembangnya udah sangat Kagum. Mengagumkan ini. Luar biasa. Kalau gua suruh terjun kayak begini ya, zaman sekarang, gua mah tanggal berapa gua main aja lah. Pianonya udah nggak mau ngurusin yang lain, lagunya apa gitu aja udah. masih ada gak kok untuk hire. Banyaknya kemarin mah di kafe ya, untuk fun sama Fun teman-temannya. aja. Di mana kok terakhir main? Kayaknya lebih Di- otentik ke J. Di Ruang Putih ya. Di Ruang Putih kemarin. Oh, cuma main jam session kan, siapapun boleh main. Yang sebelum itu sehari sebelumnya ke LCBS. Ini dari yang saya pernah wawancarai ya, ada MC, banyakan yang senior. Ada yang pernah bekerja sama Koko, macam misalkan Kohari Beng atau siapa lagi? Mungkin Andili, Mariana, pernah ada yang se-event sama Koko atau bagaimana? Enggak ya. Koko Nggak ingat ya berarti sih. terjunnya lebih lama daripada mereka. Hari Beng, ntar. Nggak inget Andili mungkin pernah ya. Dia pemain juga kok kan, pemain musik juga kok Andi, dan penyanyi. Iya tahu, Heeh, tahu. pernah. Penyanyi. Ngiringin, Heeh. rasanya pernah ya. Nggak inget Saking banyak. Hari Beng. Zaman dulu MC masih Anthony. Iya. Ya, Dan dia sudah langsung entertain semua, udah ada. ya Mau apa? Ada semua. ada semua. Itu one stop shopping kalau dulu Anthony ya. Betul. Pagar Sekarang Ayu ada, ada. tapi Jakarta. Ya. Kan aku tahu Anthony juga di 3 negeri kok. Ya. Saya dekat sama Yuchen. Iya, aku mau ngundang ke Ijen tapi di Jakarta terus. Ada kontaknya udah. Ada sih, cuman malu. Makanya yang nonton jangan nonton aja, subscribe dong biar. Ini banyak nih ya, udah subscribe dan bisa masuk AdSense. Jadi aku pede ngundang-undang yang legend kayak Ko Yuchen gitu. Aduh, suka minder kok. Yuchen asik orang yang nanti saya telepon. Asik kok. Aku pernah momen ketemu dia lagi sama yang dulu lagi makan di ya satu kedai bubur gitu. Ternyata ada Ko Yuchen sama keluarga. Malah dia yang nyapa dulu. Jadi nggak enak. Pence katanya. Waduh, kok masih inget? Itu orang sudah kaliber tapi ingat temen. Humble. Yuchen, ketemu nanti di Kos Lewisari ya, harus. Semoga ya. Koko thank you kok udah mampir ke sini. Sama-sama. Sudah Cek. bisa berbagi pengalaman dan terutama buat saya sih belajar banyak dari Koko ya. Makasih buat Koko. Sama-sama. Buat para Semoga. pendengar juga subscribe. Ini harus dilanjutkan program ini ya. Thank you kok. Makasih Pak. Sip, cheers. Cheers dulu. Ini belum habis nih, habis.